Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali untuk materi selanjutnya dengan judul Bangun Ruang Sisi Lengkung. Bangun ruang sisi lengkung ada 3 ya, langsung saja, yang terdiri dari tabung, kerucut, dan bola. Yang pertama akan saya sampaikan hari ini adalah tabung. Unsur-unsur tabung seperti yang anak-anak saja lihat dari gambar, tabung itu terdiri dari bagian atap atau bagian atas yang berbentuk lingkaran, yang ini, kemudian bagian bawah yang berbentuk lingkaran pula, alas, kemudian ada bagian lengkungannya, itu disebut dengan selimut tabung. Nah, di situ karena dia berbentuk lingkaran, maka alas dan atapnya ada yang namanya jari-jari ya. Jari-jari itu disingkat dengan R. Jadi R itu adalah jari-jari. Nah, kemudian karena dia berbentuk lingkaran, maka nanti untuk rumusnya kita menggunakan V. V itu ada 2 ya. Ada 22/7. Ada juga yang V-nya 3,14. Nah, untuk penggunaan 22/7 atau 3,14 biasanya ditentukan oleh bentuk jari-jarinya. Ukuran jari-jari maksudnya. Kalau jari-jarinya atau tinggi tabung itu kelipatan 7 atau bisa dibagi 7, maka kita gunakan 22/7. Tapi jika tidak, maka kita gunakan 3,14. Nah, di sini ada juga yang namanya tinggi tabung ya. Tinggi tabung ini ya. Nah, yang ada rusuknya itu juga disebut dengan tinggi tabung atau disingkat dengan T. Nah, kemudian perhatikan lagi bagian kedua, di sini ada jaring-jaring tabung. Nah, jaring-jaring tabung itu kalau dibuka bagian selimutnya ternyata dia berbentuk persegi panjang ya. Nih, seperti yang dilihat persegi panjang. Nah, bentuk jaring-jaring tabung itu biasanya standarnya seperti itu saja. Tapi posisi lingkarannya tidak selalu harus di tengah. Jadi bisa jadi nanti kalau ada gambarnya seperti ini, yang satu di sini lingkarannya, yang satu di sini, ini juga nggak masalah. Maka ini disebut dengan jaring-jaring tabung juga. Yang penting ukuran lingkarannya atas bawah sama. Kemudian bisa jadi nanti bentuknya seperti ini. Oke, maka ini disebut juga dengan jaring-jaring tabung. Ya, tapi bentuk utamanya rata-rata hampir seperti itu. Pokoknya posisi lingkarannya berada berseberangan. Oke, mudah-mudahan langsung saja paham. Kita lanjut lagi ke rumus. Nah, di sini ada rumus luas permukaan tabung dan ada rumus volume tabung. Nah, luas permukaan berarti bagian sisi depan oleh tabung yang bisa kita sentuh. Maka yang bisa kita sentuh itu kan ada sisi atap, ya kan? Berarti luas atap. Kemudian sisi alas berarti ditambah luas alas. Kemudian ditambah lagi bagian yang berbentuk persegi panjang tadi yang disebut dengan luas selimut. Nah, luas atap dan luas alas karena sama-sama berbentuk lingkaran, maka rumus luas lingkaran dia adalah VR kuadrat. Jadi VR kuadrat tambah VR kuadrat, luas selimut tabung itu sama dengan 2VRT. Nah, jadi kalau rumus ini digabung, maka menjadi 2VR dikali dalam kurung R tambah T. Kemudian untuk rumus volume tabung, untuk volume itu rumus hampir sama ya untuk semua bangun ruang, itu adalah luas alas kali tinggi. Nah, karena alas tabung tadi berbentuk lingkaran, berarti VR kuadrat kali T. Nah, jadi rumus volume tabung ini. Diingat? Nah, kita lanjut ke contoh soal. Sekarang perhatikan, diketahui sebuah tabung memiliki jari-jari alas 7 dan tinggi 20. Maka luas selimut tabung adalah, nah tadi luas selimut ya ditanyakan, luas selimut tabung, saja singkat jadi LST. Di situ sudah dikatakan di rumus tadi adalah rumusnya 2
VRT. Nah, di sini jari-jarinya 7, maka di sini ada huruf yang mengandung kelipatan, bukan huruf ya, angka yang mengandung kelipatan 7, maka kita gunakan V-nya 22/7. Jadi 2 dikali 22/7 kali jari-jari 7 kali tinggi 20. Nah, sebelum dihitung, kalau ada yang bisa disederhanakan, sederhanakan dulu. 7 dengan 7 ini kan habis ya. Berarti sisanya 2 kali 22, 44 kali 20, 880 cm pangkat 2. Ini untuk luas selimut tabung. Selanjutnya, soal yang kedua. Sebuah tabung jari-jari alasnya 35 dan tingginya 10. Yang ditanyakan adalah luas seluruh permukaan. Nah, kalau luas seluruh permukaan, berarti rumus yang terakhir tadi, luas permukaan tabung itu sama dengan 2VR dalam kurung R tambah T. Di sini sudah jelas ya, V-nya dituliskan 22/7. Seandainya tidak dituliskan pun, di sini jari-jarinya 35, bisa dibagi 7, berarti kita gunakan 22/7. 22/7 kali 35 dalam kurung 35 ditambah 10 tingginya. Nah, di sini kita coret dulu 35 dengan 7 itu adalah 5. Nah, kemudian 2 kali 5 kan 10, dikali 22 berarti 220. Kemudian 35 tambah 10 itu 45. Nah, sisanya baru dikalikan 220 dikali 45. Hasilnya adalah 9.900 cm pangkat 2. Nah, ini untuk luas permukaan tabung. Contoh yang ketiga, sebuah tabung berbentuk tabung tertutup, mempunyai volume 2156 cm3, sedangkan tingginya 14 cm, luas seluruh permukaan tangki adalah. Nah, di sini kita disuruh menentukan luas permukaan. Di sini yang diketahui adalah volumenya. Ya, volumenya dan tinggi. Jari-jarinya nggak ada. Berarti di sini sebelum kita menentukan rumus luas permukaan, kita tentukan dulu jari-jarinya. Gunakan rumus yang mana? Karena di sini diketahui volume, berarti kita gunakan rumus volume tabung. V R kuadrat T. Kemudian kita masukkan volume tabungnya sudah diketahui 2156 sama dengan V-nya. Biasanya kalau seperti ini, gunakan saja 22/7. 22/7, R-nya enggak tahu, berarti tetap R pangkat 2, T-nya adalah 14. Ini sederhanakan dulu, 14 bagi 7 bisa ya, 2, maka 2156 sama dengan 22 kali 2, itu adalah 44 R kuadrat, maka R kuadrat 2156 dibagi 44. Kira-kira berapa ya? 2156 kita bagi dengan 4. 44 sama dengan 49. Oke. Karena ini R kuadrat, yang dicari R saja, berarti harus diakarkan. Akar 49 sama dengan 7 cm. Nah, berarti di sini jari-jarinya 7 cm. Nah, kalau sudah dapat jari-jarinya, baru kita bisa menghitung luas seluruh permukaannya. Jadi, luas permukaan tabungnya 2VR dalam kurung R tambah T sama dengan 2 kali 22/7, jari-jarinya 7, kemudian 7 tambah 14. 7-nya coret ya, 2 kali 22 sisa 44, 7 tambah 14 itu 21. Nah, 44 dikali 21 itu adalah 924 cm pangkat 2. Nah, jadi
Di sini kalau misalnya diketahui volume, berarti kita gunakan rumus volume. Kalau diketahui luas permukaan, berarti kita gunakan rumus luas permukaan. Oke, mudah-mudahan langsung saja paham ya. Baik, selanjutnya kita masuk bangun ruang sisi lengkung yang kedua, yaitu kerucut. Perhatikan unsur-unsur kerucut berikut. Di sini untuk unsur-unsur kerucut ada juga jari-jari karena alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian ada tinggi dari titik pusat lingkarannya menuju puncaknya, itu disebut dengan tinggi. Kemudian di sini ada yang namanya garis pelukis. Nah, garis pelukis di sini disimbolkan dengan S. Jadi S di sini adalah garis pelukis. Garis pelukis ini bisa juga disebut dengan sisi miring karena posisi dia dengan jari-jari dan tinggi dia adalah sisi miring. Karena hubungannya dengan jari-jari dan tinggi membentuk segitiga siku-siku, maka untuk menentukan nilai S maka berlaku rumus teorema Pitagoras. Jadi untuk menentukan S itu menggunakan Pitagoras, S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. Begitu juga sebaliknya, jika mencari jari-jarinya, maka S kuadrat dikurang T kuadrat. Untuk menentukan tinggi, S kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, jadi hubungan jari-jari tinggi dan garis pelukis di sini berlaku teorema Pitagoras. Nah, selanjutnya perhatikan lagi jaring-jaring kerucut. Nah, jaring-jaring kerucut standarnya sama seperti tabung, itu saja bentuknya. Nah, biasanya yang membedakan itu posisi lingkarannya. Jadi, posisi lingkarannya nggak harus seperti yang digambar, bisa jadi nanti posisi lingkarannya berada di samping kanan, kemudian bagian samping kiri. Tapi lingkarannya harus wajib berada di bagian lengkungan itu. Ya, nggak boleh di lain. Nah, jadi standar aja untuk bentuk jaring-jaring kerucut seperti itu. Kita lanjut rumus luas dan rumus volume. Nah, luas permukaan kerucut ya. Luas permukaan kerucut itu kan tadi ada bagian alas ya kan? Berarti luas alas bagian berbentuk lingkaran, kemudian ditambah luas selimut. Nah, selimutnya yang mana? Yang bagian lengkungan atas sampai puncaknya tadi. Nah, karena alasnya berbentuk lingkaran, berarti di sini digunakan rumus luas lingkaran. Jadi VR kuadrat. Nah, untuk luas selimut kerucut itu adalah VRS. Nah, sehingga kalau rumus ini digabungkan atau dijumlahkan, kita sederhanakan menjadi VR dalam kurung R tambah S. Nah, sehingga dapatnya rumus seperti ini. Kemudian untuk volume kerucut, nah volume kerucut itu adalah sepertiga dari volume tabung. Nah, tadi kan untuk volume tabung itu adalah VR kuadrat T. Nah, kalau volume kerucut tinggal tambah 1/3 di depannya. Oke, kita ke contoh soal. Di sini diameter alas sebuah kerucut mempunyai panjang 14, garis pelukisnya 30. Oke, di sini diameter ya. Kalau diameternya 14, maka jari-jarinya adalah separuh dari diameter. Jari-jarinya adalah 7. Garis pelukis, nah di sini ada S ya. S-nya sama dengan 30. Nah, yang pertama yang ditentukan adalah luas selimutnya. Oke, kita jawab yang A. Luas selimut kerucut, tadi sudah usah dituliskan, itu adalah VRS. Nah, di sini V-nya jelas ya, karena jari-jarinya 7, berarti 22/7 kali 7 kali 30. 7-nya coret, 22 kali 30, 660 cm pangkat 2. Untuk yang A. Kemudian untuk yang B, luas alasnya. Oke, bagian B, luas alas, alasnya berbentuk lingkaran. Jadi rumusnya VR kuadrat. 22/7 kali 7 kali 7. Oke, 7-nya coret, sisanya 22 kali 7, 154 cm pangkat 2. Kemudian yang C, itu adalah tingginya. Nah,
Di sini sudah ada garis pelukis dan jari-jari. Tinggi kuadrat itu adalah S kuadrat dikurang R kuadrat. S kuadrat adalah 30 pangkat 2 dikurang R kuadrat 7 pangkat 2. 30 kuadrat 900 dikurang 49 itu adalah 851. Nah, yang dicari adalah T-nya, maka 851-nya harus diakarkan. Nah, di sini kebetulan soalnya 851 itu tidak ada akarnya. Nah, berarti kalau tidak ada akarnya, kita nggak usah pusing cari akarnya, kita kerjakan cukup sampai di sini saja. Nah, kalau bisa diakarkan, nanti harus diakarkan ya. Nah, selanjutnya, yang D, luas sisi kerucut. Luas sisi kerucut itu sama aja dengan luas permukaan kerucut ya. Jadi, kalau yang ditanyakannya luas permukaan kerucutnya, rumusnya tadi kan juga sudah VR dalam kurung R tambah S. Nah, masukkan 22/7 kali 7 dalam kurung 7 tambah 30. 7-nya coret, sisanya 22 dikali 7 tambah 3, 7 tambah 30 yaitu 37. Nah, tinggal dikalikan 22 dikali 37. Hasilnya 814 cm pangkat 2. Ini untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, sebuah kerucut mempunyai jari-jari 9 dan tingginya 4 cm. Hitunglah volume kerucut. Nah, di sini kita langsung masukkan rumus volume kerucut adalah sepertiga pi R kuadrat T. Di sini jelas ya, jari-jari 9, tinggi 4, nggak ada yang kelipatan 7. Maka kita gunakan V-nya adalah 3,14. Berarti 3,14 dikali jari-jarinya 9, berarti 9 kali 9, R kuadrat ya, T-nya 4. Nah, di sini boleh kita coret 9 bagi 3 kan bisa ya, 3. Nah, sisanya tinggal dikalikan 3,14 dikali 9 dikali 3 dikali 4. Hasilnya adalah 339,12 cm kubik. Ingat, kalau volume harus pangkat 3. Kita masuk bangun ruang yang terakhir yaitu bola. Nah, di sini unsur-unsur bola itu ada jari-jari, nggak ada tinggi. Karena tinggi bola itu adalah 2 kali jari-jari. Kalau 2 kali jari-jari berarti disebut dengan D. D di sini adalah diameter. Ya. Nah, seperti dilihat di gambar, sudah jelas ya yang mana jari-jarinya, kemudian yang mana tingginya atau diameternya. Kemudian rumus bola. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, luas permukaan. Luas permukaan bola berarti luas seluruh bagian permukaan bola yang bisa disentuh itu adalah 4 VR kuadrat. Nah, kalau bola kita belah menjadi 2, ya, misalnya bola basket kah, atau bola sepak, atau bola voli kita belah menjadi 2, maka bagian dalamnya itu kan kosong ya, sehingga tidak ada alasnya. Nah, jadi di situ disebut dengan luas permukaan setengah bola kosong. Tadi karena kita bagi 2 menjadi setengah, maka kalau bola yang dibelah menjadi 2, itu namanya luas permukaan setengah bola kosong, rumusnya adalah 2 VR kuadrat. Nah, kemudian di situ ada juga luas permukaan setengah bola padat. Nah, luas permukaan setengah bola padatnya seperti apa? Misal, yang bangun ruang yang berbentuk seperti bola itu kan tidak hanya pada bentuk bola, tetapi bisa juga pada buah-buahan, misalnya seperti semangka, melon, itu kadang bentuknya juga bisa seperti bola. Nah, kalau buah-buahan seperti itu, kita belah menjadi 2, misalnya melon kita belah menjadi 2, atau semangka kita belah menjadi 2, otomatis ada isinya kan, padat, tidak kosong seperti bola biasa, padat. Maka kalau dia berbentuk seperti itu disebut dengan luas permukaan setengah bola padat.
Jadi rumusnya adalah 3 VR kuadrat. Nah, kemudian untuk volume bola, nih volume bola itu adalah 4/3 VR pangkat 3. Diingat? Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Hitunglah luas sisi bola jika diketahui jari-jarinya 10 desimeter. Luas sisi bola itu sama dengan luas permukaan bola ya. Luas permukaan bola itu tadi 4 VR kuadrat. Ini full ya bolanya, bukan setengah. Karena jari-jarinya 10, berarti kita gunakan V-nya 3,14. Kali 10 kali 10. Oke. Tinggal dikalikan, 10 kali 10 kan 100. 100 dikali 3,14 hilang komanya. 314 dikali 4, maka hasilnya adalah 1256 cm pangkat 2 untuk luas bola. Kemudian volume bola. Volume bola yang berdiameter 21. Volume bola, ingat, volume bola adalah 4/3 VR pangkat 3. 4/3, V-nya 21. Kalau diameternya 21, ya, diameternya 21, berarti jari-jarinya adalah separuh dari 21 ya. 21 bagi 2 itu adalah 10,5. Nah, berarti jari-jarinya adalah 10,5. Tapi, saya disarankan supaya mudah menghitungnya, tidak menggunakan koma, alangkah baiknya kita tulis yang bentuk pecahan saja. Jadi jari-jarinya adalah 21/2. V-nya kita gunakan 22/7 ya. 22/7 dikali 21/2. Oke, jari-jarinya tadi ya. Pangkat 3 berarti 21/2-nya ditulis 3 kali. Nah, oke. Sekarang tinggal cara menghitungnya. Kita sederhanakan dulu yang bisa disederhanakan. 21 bagi 7 itu kan hasilnya 3. Kan? Kemudian 3 kita coret dengan 3 habis. Kemudian 4 dibagi 2 hasilnya 2, ya kan? Kemudian 2-nya kita coret dengan 2 di sini, habis. Maka sisanya tinggal 22 kali 21 kali 21/2. Oke, 22 di sini bisa juga dicoret dengan 2. Di sini 11, ya kan? Maka sisanya adalah 11 kali 21 dikali 21. Nah, tinggal dikalikan. 11 kali 21 kali 21. Hasilnya adalah 4851 cm pangkat 3. Kalau volume ingat ya, kubik. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan bangun ruang sisi lengkung gabungan. Nah, di ini sudah gabungan ya soalnya, biasanya soal cerita. Perhatikan, sebuah bandul logam bentuknya merupakan gabungan kerucut dan setengah bola, seperti pada gambar di samping. Jika jari-jari bola 7, tinggi kerucutnya 24, maka luas permukaan dan volume bandul adalah. Nah, di sini kalau jari-jarinya ini 7, di sini ya 7-nya, kemudian tingginya 24, ya. Otomatis kita cari dulu yang namanya S di sini ya, garis pelukis. Oke, kita cari dulu S-nya. S kuadrat itu rumusnya R kuadrat tambah T kuadrat. Oke, 7 kuadrat tambah 24 kuadrat. 49 tambah 24 pangkat 2. 576. 576 ditambah 49, hasilnya 625. Oke, kita akarkan, jawabannya 25. Oke. Nah, berarti S-nya itu adalah 25. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah luas permukaan. Oke. Luas permukaannya, lihat gambarnya ya. Ini bangunnya adalah kerucut dan setengah bola. Nah, kalau luas permukaan itu berarti yang bisa kita sentuh.
Ya. Berarti di sini untuk kerucut yang bisa kita sentuh hanya bagian selimutnya saja. Untuk alas kerucut nggak bisa disentuh karena tertutup oleh si setengah bola. Berarti cukup kita gunakan rumus luas selimut kerucut, kemudian ditambah dengan setengah bola. Nah, di sini yang kita pakai adalah setengah bola kosong. Kenapa? Karena bagian atas dari setengah bola itu juga nggak bisa disentuh kan? Tertutup oleh si kerucut tadi. Nah, berarti yang bisa disentuh hanya bagian luarnya saja, maka ini disebut dengan luas setengah bola kosong. Ya. Jadi luas selimut kerucut kan itu adalah VRS. Kalau setengah bola kosong 2 VR kuadrat. Nah, kita masukkan aja nih. VRS berarti 22/7 kali 7 kali 25 S-nya. Ditambah 2 kali 22/7 kali 7 kali 7. Oke. 22 kali 25 itu 550. Kemudian ini coret 7. 2 kali 22 44. 44 kali 7 itu 308. 550 tambah 308 itu 858 cm pangkat 2. Nah, ini untuk luas permukaannya. Untuk volumenya gimana? Nah, untuk volumenya di sini kalau untuk volume maka seluruhnya ya, karena volume itu adalah isi, berarti volume kerucut ditambah volume setengah bola. Oke. Volumenya, volume kerucut ditambah volume setengah bola. Kalau volume kerucut itu adalah sepertiga VR kuadrat T, ya kan? Kemudian ditambah volume setengah bola. Nah, kalau volume bola itu kan 4/3 VR pangkat 3. Nah, kalau dia setengah, maka tinggal tambahkan 1/2 di bagian depannya. Jadi 1/2 dikali 4/3 VR pangkat 3. Jadi nggak usah bingung ya kalau cari volume setengah bola. Nah, selanjutnya kita hitung. Usaha hapus dulu ya yang untuk menentukan luasnya. Oke. Nah, tinggal kita hitung ya. Sama dengan 1/3, V-nya 22/7, jari-jarinya 7 kali 7, tingginya 24 ya untuk kerucut. Oke, boleh kita hitung satu-satu ya supaya gampang. Ini 7-nya coret, kemudian 24 dibagi 3 itu 8. Nah, sisanya 1 kali 22 kali 7 kali 8. Jadi itu adalah 154 dikali 8, 1232. 1232 cm kubik. Ini untuk yang bagian kerucutnya. Kemudian untuk yang bagian bolanya ya, bagian bolanya, volume setengah bolanya itu kan setengah dengan 4/3, coret 4 ya, dan 2, jadinya 2. Jadi langsung aja di sini pecahannya jadinya 2/3, V-nya 22/7, R-nya sama ya, 7 kali 7 kali 7. Coret aja 7-nya. Nah, ini sisanya 2 kali 22 kali 7 kali 7 bagi 3. Jadi di sini 44 ya, dikali 49. 2156 bagi 3. 718,67. Nah, berarti kalau volume bandulnya, volume seluruhnya, tinggal kita tambahkan ya. 718,67 ditambah dengan 1232. Hasilnya adalah 1950,67
cm3. Nah, ini untuk volume bandul. Nah, selanjutnya perhatikan gambar di samping, volume tabung di luar kerucut. Oke, di sini ada tabung, kemudian di dalamnya kerucut ya. Nah, seperti yang anak-anak saja lihat, itu 7 cm adalah full ya, sepanjangan lingkaran. Berarti itu disebut dengan diameter. Kalau diameternya 7, maka jari-jarinya adalah 7 bagi 2, itu adalah 3,5. Nah, jari-jarinya berarti 3,5. Kemudian tingginya 12. Nah, di sini tinggi kerucut sama dengan tinggi tabung ya, sudah jelas. Yang ditanyakan adalah volume tabung di luar kerucut. Berarti yang dicari bagian tingginya saja. Nah, ya. Berarti di sini rumusnya dikurang ya. Volume tabung kita kurang dengan volume kerucut. Oke. Volume tabung itu adalah VR kuadrat T. Volume kerucut sepertiga VR kuadrat T. Oke. Supaya gampang menghitungnya, kalau tidak menggunakan koma, Ustazah sarankan pakai yang pecahan. Jari-jarinya 7/2. Oke. Berarti di sini V-nya 22/7. Jari-jarinya 7/2 dikali 7/2, tingginya 12. Oke. Dikurang sepertiga dikali 22/7 kali 7/2 dikali 7/2 dikali tingginya juga 12. Oke. Kita coret dulu, 7 dengan 7 habis. 22 bagi 2 itu 11. Kemudian 12 bagi 2, 6. Berarti sisanya 11 kali 7 kali 6. 7 kali 6, 42 ya. Berarti 11 kali 42 itu 462. Dikurang. Nah, untuk yang ini, coret 7-nya. Kemudian 12 bagi 3 adalah 4. 2 kali 2 kan 4 ya. Berarti di sini coret habis ya. Nah, berarti sisanya 22 dikali 7 itu adalah 154. Nah, kita kurangkan 462 dikurang 154. Hasilnya adalah 308 cm pangkat 3. Mudahan paham ya. Selanjutnya, bangun di samping adalah gabungan antara tabung dan setengah bola. Nah, jika tabung mempunyai jari-jari 7 dan tingginya 10, maka luas permukaan dan volume bangun tersebut adalah. Nah, ingat ya, luas permukaan. Kita lihat bentuknya. Di sini bentuknya adalah setengah bola, ya kan? Setengah bola karena dia tertutup oleh si tabung, maka di sini adalah setengah bola kosong. Berarti luas setengah bola kosong. Ditambah, kemudian ini adalah bagian selimut dari tabung, ya kan? Bagian selimut tabung berarti di sini luas selimut tabung. Nah, ditambah lagi yang bagian bawah. Karena di sini yang bisa disentuh adalah alas, selimut, sama yang setengah bolanya kan. Otomatis bagian atas si tabung nggak bisa disentuh kan, karena tertutup oleh setengah bola. Berarti bagian atasnya nggak dihitung. Cukup bagian alasnya itu adalah luas alas, ya. Atau disebut dengan luas lingkaran. Nah, kita masukkan aja rumusnya. Luas setengah bola kosong itu adalah 2VR kuadrat. Kemudian luas selimut tabung 2VRT. Luas alas itu adalah VR kuadrat. Tinggal masukkan angkanya. 2 dikali 2, 2/7. Jari-jarinya 7 ya. 7 kali 7. Ditambah 2 kali 2, 2/7 kali 7 kali tingginya 10. Ditambah VR kuadrat 22/7 kali 7 kali 7. Oke, kita coret dulu. Nah, di sini 2 kali 2, 2, 4, 4.
44 kali 7 itu adalah 308 ya. Oke. Ini 308 untuk setengah bola kosongnya. Kemudian untuk selimut tabung 7-nya coret, 2 kali 2, 2 kali 10, jadinya 440. Ini alasnya 22 kali 7, 154. Nah, tinggal ditambahkan deh. 308 tambah 440 tambah lagi 154. Hasilnya 902 cm pangkat 2. Ini untuk luas permukaannya. Gimana dengan volumenya? Nah, kalau volume ini rumusnya lebih gampang. Tinggal masukkan aja rumus volume setengah bola dengan rumus volume tabung. Ya, kalau untuk isi itu nggak masalah. Kalau isi kan di dalam berarti rumusnya nggak ada yang ditinggal. Oke, kita hapus ya untuk luas permukaannya. Oke, kita lanjut volume. Di sini langsung aja rumus volume setengah bola, kan? Ditambah volume tabung. Setengah bola tadi ingat ya, rumus fullnya. Kalau setengah tinggal tambah setengah, berarti setengah dari 4/3 VR pangkat 3, ditambah volume tabung VR kuadrat T. Oke, ini 4 dengan 2 jadinya 2/3. V-nya 22/7 kali 7 kali 7 kali 7 ya, karena pangkat 3 ya. 7-nya 3 kali, ditambah 22/7 kali 7 kali 7, tingginya 10. Oke, 7-nya coret. Kemudian nggak ada yang bisa dibagi 3 ya. Berarti kalau nggak ada kita langsung kalikan aja. 2 kali 2, 2, 44. 44 dikali 7 kali 7, 49. Jadi 44 dikali 9, 2156 bagi 3. Nah, ini hasilnya 718,67. Yang ini 7-nya coret, sisanya 22 kali 7, 154 kali 10, 1540. Oke, tinggal tambahkan 718,67 ditambah 1540. Hasilnya 2258,67 cm kubik. Nah, ini untuk volume. Alhamdulillah selesai. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.